Assalamualaikum teman-teman di luar TV, kembali lagi bersama saya Jajang Nurjaman yang biasa ngomongin anggaran. Teman-teman, kali ini kita akan membicarakan soal laporan harta kekayaan penyelenggara negara. Teman-teman di luar TV, ternyata mayoritas pejabat negara kita belum melaporkan harta kekayaannya. Untuk selengkapnya, saksikan terus di luar TV. Teman-teman, dari sekitar 392.000 pejabat negara yang ada di Indonesia, ternyata hanya sekitar 18.000 saja yang baru melaporkan harta kekayaan. Angka ini sekitar 4,5% tingkat kepatuhannya. Berarti ada sekitar 95% pejabat kita yang belum melaporkan harta kekayaannya. Mulai dari pejabat eksekutif, legislatif, yudikatif, termasuk juga pejabat di BUMN dan BUMD. Teman-teman di luar TV, contohnya pejabat di tingkat legislatif, baik itu DPR, DPRD, DPD. Tingkat kepatuhannya hanya sekitar 0,60%, tidak sampai 1%. Berarti ada sekitar 99% lebih yang belum melaporkan. Dari sekitar 20.000 lebih pejabat legislatif yang telah melaporkan harta kekayaannya hanya sekitar 121 pejabat saja. Kemudian pejabat yang ada di yudikatif yang baru melaporkan hanya sekitar 350 pejabat. Ini dari pejabat keseluruhan sekitar 19 ribuan. Tingkat kepatuhannya sekitar 1,75% saja. Tidak sampai 2%. Selanjutnya, teman-teman, begitupun pejabat di tingkat eksekutif. Dari total sekitar 313.000 pejabat yang ada, yang telah melaporkan hanya sekitar 14 ribuan saja. Tingkat kepatuhan di pejabat eksekutif hanya sekitar 4,52% saja. Selanjutnya, teman-teman di luar TV, begitupun pejabat di tingkat BUMN dan BUMD. Tingkat kepatuhan pejabat kita yang melaporkan harta kekayaannya hanya sekitar 8,69%. Dari total 38.000 pejabat, hanya sekitar 3.300-an yang telah melaporkan harta kekayaannya. Teman-teman di luar TV, secara keseluruhan, tingkat kepatuhan penyelenggara negara atau pejabat kita tentang kekayaannya sangat minim. Hingga akhir tahun 2021, 95% lebih pejabat kita belum melaporkan harta kekayaannya atau mengupdate harta kekayaannya. Dan fakta lainnya, teman-teman di luar TV, yang sangat mengkhawatirkan, seperti yang diungkapkan Firly Bahuri bahwa data yang dilaporkan pejabat kita di tahun 2020, 95%-nya diragukan kebenarannya atau tidak valid. Ini ada dugaan manipulasi laporan harta kekayaan. Berarti selain masalah ketidakpatuhan laporan harta kekayaan, ternyata pejabat yang melaporkan harta kekayaannya pun diduga memanipulasi atau tidak valid. Satu-satunya solusi yang harus dilakukan terkait dengan ketidakpatuhan laporan harta kekayaan pejabat kita, kemudian ada dugaan manipulasi pelaporan harta kekayaan, yaitu dengan merevisi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari KKN. Undang-undang ini harus segera direvisi. Kenapa? Karena dalam aturan tersebut tidak dijelaskan atau disebutkan dengan tegas tentang sanksi bagi pejabat kita yang tidak patuh dalam melaporkan harta kekayaannya. Sayangnya, teman-teman di luar TV, revisi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tidak masuk dalam program legislasi nasional di tahun 2021. Jadi, diharapkan kepada Presiden Joko Widodo
untuk menunjukkan komitmennya dalam semangat pemberantasan korupsi dengan memerintahkan anak buahnya seperti kementerian, instansi, atau lembaga terkait untuk mempersiapkan revisi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999. Selain peran dari Presiden, peran dari DPR RI atau legislatif ini juga dibutuhkan, teman-teman. Karena untuk usulan revisi undang-undang, selain diajukan oleh pemerintah, juga harus diajukan oleh DPR RI atau legislatif. Dan seperti yang kita ketahui, di tahun-tahun sebelumnya, revisi undang-undang untuk memperbaiki terkait dengan pelaporan harta kekayaan tidak juga dimasukkan. Kita berharap di tahun 2022 nanti, revisi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN segera dimasukkan kepada prolegnas. Demikian, saya Janji Nurjaman, terima kasih.